sangat antusias sekali. Perkenalkan, saya Danu Sukerjati yang tentunya akan menemani jalannya acara sebagai host pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertemu di webinar bedah buku series kedua ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, untuk mengawali acara pada hari ini, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pemaparan oleh penulis dan pembahas yang akan dimoderatori oleh Pak Ariska. Selanjutnya, sesi tanya-jawab dilanjutkan dengan kuis door prize, dan terakhir, sesi foto bersama dan penutup. Baik, untuk yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan oleh pembicara yang akan dipandu oleh Bapak Ariska Warganegara PhD selaku moderator. Kepada Bapak Ariska, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mbak Danu. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, teman-teman sekalian. Terima kasih juga Mbak Ditya yang sudah berkenan hadir, kemudian Mbak Arya yang juga sudah berkenan hadir, kemudian teman-teman peserta sekalian. Sebelum kita meranjak ke acara pembedahan buku, atau mungkin diawali dengan paparan dari penulis, saya mencoba untuk sedikit mengenalkan ya buku ini. Kalau dalam dimensi legacies ya, mungkin buku ini adalah salah satu yang akan menjadi legacy dari Amkolabora ke depan ya, karena ini buku pertama dari Amkolabora yang memang bergandengan tangan untuk menerbitkannya dengan Springer Nature Publisher ya. Ide buku ini dimulai pada Desember 2021 dengan mengumpulkan beragam rekan-rekan yang bersedia menulis. Kemudian alhamdulillah dalam beberapa waktu buku ini kemudian terbit dan menjadi rilis resmi ya, dan menjadi produk resmi dari Amkolabora Institute begitu ya. Oke, buku ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara Asia Tenggara menanggapi bencana pulih dan berupaya bangkit kembali melalui berbagai kasus pemulihan bencana di tingkat nasional dari perspektif regional ya. Informasi yang dipaparkan dalam buku ini ya, Amkolabora Institute berharap bahwa buku ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana merencanakan respon dan antisipasi kebencanaan di masa depan melalui tata kelola tanggap darurat dan pemulihan yang efektif, serta mendorong pembangunan kembali yang lebih baik, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, buku ini terdiri dari berbagai chapter atau beberapa chapter ya, dan salah satu chapter dalam buku ini akan kita bahas hari ini langsung dengan penulisnya, Mbak Praditya Pertiwi PhD. Beliau dosen di psikologi UGM, kemudian nanti akan ditanggapi oleh Mbak Mbak Arya ya, akan ditanggapi oleh Mbak Arya nanti dari Bandung Mitigation Hub, begitu. Untuk mempersingkat waktu, dan saya pikir juga sudah dipaparkan di screen ya kurikulum vitae dari Mbak Praditya atau Mbak Ditya, teman-teman bisa membaca bahwa beliau memang sangat expert dalam bidang kebencanaan, terutama dari aspek psikologi ya. Beliau memperoleh gelar doktor dari University of Sydney di Australia, dan kalau kita lihat banyak sekali research experience ya, work experience dan lain-lain. Jadi mungkin panitia sudah men-share itu di screen, teman-teman bisa membaca. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan, saya mohon dengan sangat kepada Mbak Dr. Praditya Putri Pertiwi untuk bisa memaparkan apa sih esensi dari localizing disability inclusive disaster response in Indonesia, dan apa ide-ide besar yang sebenarnya Mbak Ditya coba tawarkan ke publik disaster di Indonesia begitu ya, terutama pada sirkum teman-teman atau sekolah yang memang berkecimpung dalam kajian-kajian disaster governance dan manajemen di Indonesia. Waktu dan screen kami persilakan Mbak Ditya, 25 menit, mangga silakan.
Terima kasih Pak Ariska dan Mbak Dani atas perkenalannya. Mungkin saya izin share screen untuk memulai. Ya, jadi mungkin sedikit pembukaan gitu ya dari saya. Pertama saya senang sekali karena berkenan untuk dari tim Amkolabora untuk melakukan bedah buku, karena bagi kami para penulis chapter ini memang kesempatan untuk membagikan apa yang menjadi hasil pembelajaran dalam pelaksanaan program dan pengumpulan data di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu menjadi suatu hal yang sangat berharga gitu. Menulis saja itu sangat berharga bagi kami, apalagi membagikannya kepada di hari ini kepada rekan-rekan dan mendiskusikan apa isi ya, mengkritisi, mendiskusikan ya terkait dengan topik kebencanaan, khususnya bagaimana kita memastikan para penyandang disabilitas gitu ya bisa dilibatkan secara aktif di dalam respon bencana atau humanitarian response. Chapter ini kami tulis gitu, bahwa beliau sedang menjadi editor di buku ini dan akan sangat baik jika ada diskusi tentang inklusi dan disabilitas di dalamnya. Nah, ini mungkin akan saya mulai dengan sedikit tribute ya, unfortunately gitu, bahwa co-author kami baru saja meninggal, ya, Ibu Melina Margarita yang merupakan country director dari ASP. Dari beliau lah saya banyak belajar sebetulnya terkait dengan pelokalan bencana yang inklusif gitu. Tapi tentunya kita merayakan ya kerja baik beliau ya. Salah satunya adalah dengan karya buku ini yang nanti tentunya akan menjadi amal beliau. Untuk mengawali juga mungkin background ya, kenapa sih kok kita harus membicarakan disabilitas dalam konteks bencana gitu. Mungkin permasalahan atau hal diskriminasi yang diterima penyandang disabilitas dalam konteks bencana itu bukan hal yang baru ya. Mungkin sudah lama sekali ya, dari mungkin kalau di konteks Indonesia mungkin bencana yang besar dari 2004, tapi kalau misalnya kita lihat secara global sendiri sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas bagaimana sih penyandang disabilitas itu didiskriminasi atau ditinggalkan dalam situasi bencana. Namun secara data atau evidence muncul gitu terkait dengan tingkat risiko bencana penyandang disabilitas itu di tahun 2013. Jadi waktu itu namanya UNISDR ya, sekarang UNDRR, itu meluncurkan laporan dunia gitu terkait dengan sejauh mana inklusi disabilitas dalam disaster risk reduction waktu itu. Dan data ini ditemukan di-trigger gitu ya, atau maksudnya muncul karena waktu itu ada gempa dan tsunami di Jepang ya tahun 2011 yang kemudian meningkatkan lagi awareness terkait dengan pentingnya inklusi disabilitas ini. Nah, dari data ini itu diketahui bahwa penyandang disabilitas itu 2-4 kali lebih rentan ya untuk meninggal gitu dalam situasi bencana dibandingkan dengan individu non disabilitas. Dan di sini secara tingkat partisipasi dalam kegiatan kebencanaan 85 hingga 85% itu belum terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan ya. Tapi tentunya ini data yang cukup lama ya, dari 2013,
Dan ini bahkan predated Sendai Framework dan juga beberapa komitmen internasional yang sekarang sudah memuat komitmen untuk mengikut sertakan penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Sehingga mungkin akan sangat baik ya kalau misalnya nanti mungkin ke depan ada data yang lebih terupdate, terutama data global ya terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan kebencanaan. Nah, selain itu mungkin Bapak Ibu juga sudah mungkin sekarang sering mendengar ya, misalnya dalam peristiwa-peristiwa bencana, bagaimana mungkin bantuan bencana itu kurang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas, ataupun penyandang disabilitas belum mendapatkan hak untuk bantuan bencana gitu. Contohnya di beberapa bencana terakhir ya, bencana besar terakhir yang kita alami misalnya di Palu gitu ya, atau di Lombok misalnya, itu bahkan penyandang disabilitas itu harus rebutan gitu, rebutan bantuan bencana dengan masyarakat lain, gitu. Gimana seringnya mereka itu kalah gitu ya dalam rebutan ini gitu, karena memang satu mungkin mereka memiliki hambatan fisik atau hambatan komunikasi maupun informasi di mana sih kita bisa mengakses bantuan-bantuan bencana itu gitu. Nah, itu sedikit background saja kok kenapa sih disabilitas gitu ya. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa data sebelumnya itu kan memang cukup lama ya, hampir 10 tahun yang lalu. Sedangkan 2-3 tahun setelah ada data dari UNISDR atau UNDRR itu, muncul komitmen-komitmen baru ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sebagai pelaku penanggulangan bencana juga sudah sangat familiar ya dengan Sendai Framework gitu untuk yang di penanggulangan bencana atau disaster risk reduction. Dan di humanitarian response sendiri kita ketahui ada waktu itu 2016 ya, World Humanitarian Summit, dan juga ada Grand Bargain Framework. Nah, dari dua kesepakatan internasional ini sudah mengikutkan prinsip inklusivitas atau semangat untuk leaving no one behind gitu in disaster risk reduction and humanitarian response. Di mana hal yang sangat menarik adalah adanya perubahan cara pandang. Kalau penyandang disabilitas dulunya sering dikenal sebagai korban gitu ya, seorang ataupun kelompok masyarakat yang mungkin tidak berdaya, di komitmen internasional ini justru meng-highlight partisipasi aktif gitu ya. Jadi empowerment dan partisipasi aktif penyandang disabilitas, bahkan kepemimpinan ya atau leadership dari penyandang disabilitas sendiri gitu. Nah, di dalam konteks humanitarian response, kalau kita mengembalikan pada komitmen World Humanitarian Summit dan juga Grand Bargain adalah local actors, sehingga tidak lagi gitu rely atau bergantung ketika bencana itu pada aktor-aktor internasional gitu ya, yang mungkin kerap kali datang dan memberi bantuan, tetapi bagaimana kita bisa membangun gitu kapasitas dari masyarakat terdampak sendiri gitu ya, masyarakat terdampak sendiri untuk bisa merespon bencana. Nah, di sini mulai mungkin dari tahun 2016 itu ya cukup populer istilah yang kita kenal dengan localization, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan pelokalan seperti itu ya. Sehingga di dalam pelokalan itu pun local leadership itu juga penting untuk mengikut sertakan kelompok risiko ya, salah satunya penyandang disabilitas. Salah satunya juga untuk prinsip inklusi tadi, jadi gender, inklusi gender, usia, disabilitas, maupun aspek social inclusion yang lain itu perlu dipertimbangkan dalam proses merespon bencana dan juga membangun kepemimpinan lokal itu tadi ya. Nah, chapter kami sendiri yang di chapter 9 ya, itu berfokus pada 3 case tadi ya. Nah, tetapi kalau terkait dengan pelokalan sendiri sebenarnya di Indonesia itu mulai digencarkan gitu. Itu sejak bencana di Lombok ya, dan di Palu yang sebetulnya tidak jauh secara
waktu kejadiannya di tahun 2018, di mana kemudian pemerintah Indonesia itu menghimbau gitu ya, mengeluarkan peraturan yang menghimbau agar international actors gitu atau bantuan internasional itu bekerja sama dengan local partners gitu atau mitra dari Indonesia gitu. Nah, lokal di sini kadang diperdebatkan ya. Konteks lokal itu seperti apa? Apakah nasional ya? Apakah provinsi atau kabupaten gitu. Nah, nanti kami akan uraikan kalau di chapter kami tentunya mempertimbangkan ya semua konteks itu ya. Tetapi kalau di case study yang kami jadikan data atau lokasi untuk chapter ini adalah di tingkat kabupaten seperti itu. Jadi betul-betul local actors atau organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal. Nah, dengan regulasi ini gitu, tentunya pelokalan gitu atau localization kalau di humanitarian response ya atau respon bencana itu sudah menjadi a new norm gitu ya. Saya yakin juga Bapak Ibu sebagai pelaku penanggulangan bencana juga sudah sangat paham dengan ini. Ya. Bahkan diskusinya pun sampai sekarang gitu ya, walaupun mungkin berganti-ganti term gitu ya, ada yang kemudian memasukkan prinsip decolonizing misalnya ya dengan menggunakan istilah decolonizing response ya, decolonizing leadership misalnya kan. Nah, tetapi sebetulnya secara prinsip tadi mengedepankan adanya peran dari local actors. Nah, di chapter kami, kalau mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya, kami mulai dengan menyampaikan apa sebetulnya itu pelokalannya atau localization di sini gitu. Nah, ketika kami menulis buku ini, kalau tidak salah kita mulai dari tahun 2019 waktu itu belum ada ya internationally agreed definition gitu tentang apa sih itu sebetulnya pelokalan gitu. Dan pelokalan sendiri pun diterjemahkan berbeda gitu oleh mungkin lembaga-lembaga yang menerapkannya gitu ya. Tetapi di sini kami berikan beberapa contoh ya esensi dari pelokalan itu sebetulnya apa. Nah, misalnya dari Karim di 2006 ya, itu meningkatkan role of national staff. Kemudian berkembang di tahun 2015 itu, sudah ada kemitraan dengan local organization. Kemudian dari lembaga lain seperti Oxfam gitu ya, adanya shifting power nih, jadi tidak hanya bermitra, tapi pada prinsipnya bagaimana kita bisa memindahkan ya power dari yang mungkin dipegang erat dulu ya secara tradisional approach itu oleh international actor, bagaimana kita bisa memindahkan power itu ya, membagi sumber daya, membagi responsibility itu dari international actor ke local actor seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran saja ya terkait dengan konsep pelokalan. Kalau di chapter kami sendiri ya kami mengadopsi atau karena adanya variasi pandangan tentang apa sih itu pelokalan. Nah, kalau kami sendiri waktu menulis ini ya kami mengacu bahwa pelokalan atau localization itu dari Australian Red Cross ya. Untuk definisinya bisa Bapak Ibu simak ya di layar. Dan kalau kami, seperti yang tadi saya sampaikan ya, konteks pelokalan dalam chapter ini, lokal itu adalah meliputi nasional ya, provinsi, distrik ya, di tingkat komunitas sendiri. Nah, kemudian sayangnya ya, tadi walaupun sudah ada komitmen-komitmen ya terkait dengan bagaimana sih inklusi disabilitas dan penanggulangan bencana ya maupun pada saat respons, sayangnya temuan-temuan penelitian itu meng-highlight gitu ya atau menggarisbawahi bahwa ada gap ya, gap kapasitas maupun gap pengetahuan ya, kesadaran, pengetahuan maupun kapasitas. Kalau sekarang sih sepertinya kesadaran itu sudah cukup meningkat ya, hanya mungkin yang memang masih perlu disasar adalah yang pengetahuan dan juga kapasitas. Itu bagaimana bisa memastikan pelokalan yang inklusif disabilitas itu. Gitu. Nah, contohnya di beberapa temuan penelitian itu kapasitas dari local disaster response organization, ya organisasi respon lokal sendiri, gitu ya, itu belum
memahami gitu bagaimana, kenapa kok disabilitas harus perlu disertakan, bagaimana memulainya gitu, dan in practice bagaimana itu bisa dilakukan. Sisi lain sama halnya dengan penyandang disabilitas sendiri gitu, karena kayak komitmen-komitmen tadi kan dibuat di tingkat internasional, tentunya ada advokasi pasti, dan kami pun terlibat waktu itu ketika saya masih bersama ASB, advokasi secara internasional gitu untuk memasukkan inklusi disabilitas dalam komitmen-komitmen internasional itu. Tetapi, dan itu ada keterlibatan disabilitas ya advokasi itu. Tetapi organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal ya, baik nasional, provinsi maupun kabupaten, tentunya perlu proses ya untuk bisa berperan ya. Ini kan ada peran baru nih gitu ya. Tetapi ternyata mereka pun di dalamnya sendiri gitu, itu ada dinamika yang mungkin menghalangi gitu ya, bagaimana mereka bisa berperan secara optimal ya. Ini mungkin sedikit tentang background tentang organisasi penyandang disabilitas ya. Jadi biasanya organisasi penyandang disabilitas itu berfokus pada advokasi. Kenapa advokasi? Karena memang hak-hak penyandang disabilitas secara umum tidak hanya dalam bencana saja itu belum banyak dipenuhi gitu. Oleh karenanya banyak fokus dari kegiatan organisasi disabilitas itu adalah mengadvokasi kebijakan gitu ya. Ada yang sudah mulai memberikan layanan misalnya yang untuk assistive device, untuk mungkin skill development, tetapi masih jarang yang mungkin memang memiliki kapasitas untuk melaksanakan atau memanage sebuah program, khususnya program kebencanaan. Kalau kita berbicara kepada penyandang disabilitas, apa sih prioritas hak yang menjadi prioritas utama penyandang disabilitas? Pasti ketika ditanya itu bencana itu menjadi the bottom on the list gitu ya, karena kita harus bersaing dengan pendidikan, ya, pekerjaan, kesehatan, itu saja masih belum banyak dipenuhi. Apalagi bencana gitu ya. Tetapi tentunya itu jadi ada awareness dari penyandang disabilitas sendiri tentang pentingnya terlibat dalam kegiatan bencana saja juga masih sangat rendah. Selain itu, biasanya organisasi penyandang disabilitas itu sifatnya sangat grassroots. Mereka di masyarakat karena ini diinisiasi oleh penyandang disabilitas sendiri, dan secara umum ya, karena adanya diskriminasi itu, level pendidikan, tingkat kecakapan organisasi itu tentunya sangat di bawah masyarakat non disabilitas ataupun ketika dibandingkan dengan organisasi civil society yang lainnya. Kemudian terkait dengan bencana tentunya kapasitasnya sangat underdeveloped gitu ya. Bahkan kita itu mulai yang dari sangat basic ya, terkait risiko bencana itu apa saja, apa itu gempa ataupun jenis-jenis bencana dan sebagainya ya, sehingga memberikan tantangan tadi ya, kalau sudah ada komitmen mereka harus sebagai gitu ya, dalam respon bencana. Tentunya gap dalam kapasitas ini menjadi menantang seperti itu. Baik. Nah, studi ini kami di dalam chapter ini kami berfokus pada 3 case study ya, di 3 wilayah pelaksanaan program ASB ya. Jadi ASB itu memiliki kantor pusat di Jerman ya, tetapi kami kalau ASB memiliki wilayah kantor internasional ya, kantor global di kurang lebih 15 atau 20 negara. Salah satunya di Indonesia. Nah, ASB di Indonesia sudah dari 2006 ya. Memang fokus utamanya adalah memberikan kegiatan untuk resiliensi peningkatan ketangguhan bencana ya. Salah satunya adalah berfokus pada penyandang disabilitas. Nah, waktu itu case study ini ada di Aceh ya, yang kedua di Lombok dan di Palu. Fokus dari chapter ini atau program ini sebetulnya memang tadi kalau kita melihat gap ya, ada gap di organisasi respon lokal, ada gap di organisasi penyandang disabilitas. Di program ini memang menyasar pada kapasitas organisasi penyandang disabilitas itu gitu. Dan kita ingin memampukan organisasi penyandang disabilitas supaya bisa berperan sebagai aktor respon bencana. Ada 2 research question ya, sejauh mana sih penyandang disabilitas itu sudah dipertimbangkan atau diikut sertakan dalam
manajemen pengelolaan bencana di Indonesia, dan juga seperti apa pelokalan bencana yang inklusif disabilitas itu. Gitu. Waktu itu kami membahasnya dari 2 research question. Nah, untuk menjawab research question yang pertama, kami lakukan analisis kebijakannya. Tentunya menariknya bahwa Indonesia ini sudah memiliki cukup referensi terkait dengan inklusi disabilitas dalam kebijakan-kebijakan kebencanaan. Contohnya kita mulai dari paling atas ya, dari Undang-Undang tahun 24 tahun 2007 sudah menyertakan penyandang disabilitas ya, dengan anak-anak, ibu hamil, dan juga yang disabilitas di undang-undang ini adalah anak kelompok rentan, mereka mendapat prioritas perlindungan ya, prioritas perlindungan ketika terjadi bencana. Nah, sama halnya ya kita di undang-undang disabilitas yang baru, yang jauh lebih baru tahun nomor 8 maaf ya, nomor 8 tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas untuk dilindungi dalam situasi bencana itu juga disebutkan ya. Jadi misalnya termasuk hak untuk mengakses layanan kebencanaan, hak untuk mendapatkan informasi-informasi bencana, kemudian untuk terlibat dalam post disaster relief gitu ya, facilities dan shelter, dan juga yang paling yang sesuai dengan semangat tadi pelokalan yang inklusif adalah hak untuk terlibat ya, secara aktif dalam entire cycle of disaster management dari pra bencana sampai pemulihan. Kemudian lebih untuk peraturan yang level BNPB sendiri tahun 2014 itu justru sudah ada peraturan kepala BNPB yang khusus membahas tentang handling ya, atau handling manajemen dan partisipasi penyandang disabilitas dalam disaster management. Nah, itu sudah sangat komprehensif. Kita membahas data disabilitas di situ, pelatihan organisasi penyandang disabilitas, partisipasi, dan seterusnya ya. Dan ini kalau menurut karena PhD saya juga terkait topik ini ya, unik ya, bahkan di level global sendiri itu belum ada ya peraturan-peraturan yang setingkat kementerian ini yang khusus membahas tentang kebencanaan yang inklusif disabilitas. Kemudian yang the Indonesian National Disaster Response Framework yang mengatur bagaimana peran multi stakeholder ketika terjadi bencana. Disabilitas itu sudah disebutkan sebagai cross cutting issue ya, dan inklusi menjadi prinsip yang overarching. Dan disabilitas ini sudah di mainstream di dalam 4 dari 7 task force untuk disaster response ya, ada displacement and protection, health, logistik, dan juga early recovery. Jadi sebenarnya secara konteks kebijakan itu sudah termuat di dalamnya. Nah ini studi kasus ya, mohon maaf ini mungkin agak wordy gitu ya. Cuman sebetulnya secara pendekatan ya ASB waktu itu dari di case study 1 di PD Jaya Aceh, case study 2 Lombok dan di Palu, kami menggunakan pendekatan yang sama ya. Jadi bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas lokal ya, di tingkat lokal dari masyarakat terdampak sendiri ya. Contohnya di Aceh kami bekerja sama dengan CYDC ya, Society Youth Disability for Change. Kalau di Lombok itu kami bekerja sama dengan beberapa organisasi ya, misalnya HWDI ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ya, dengan Pertuni dan sebagainya. Hampir sama dengan di Palu, kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi yang kemudian membentuk Pokja ya, atau kelompok kerja namanya Pokja Pasigala. Saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah ya bekerja sama ataupun mendengar atau mungkin menyimak Pokja Pasigala ini sharing gitu ya, sharing kegiatan-kegiatan mereka gitu. Jadi organisasi-organisasi ini lintas disabilitas ya Bapak Ibu, sehingga kita memiliki peserta ataupun mitra ya yang mungkin memiliki hambatan penglihatan, kita juga ada mitra yang memiliki hambatan pendengaran, ya.
tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ataupun juga memiliki hambatan fisik juga. Sehingga kita bekerja dengan organisasi disabilitas lintas kapasitas atau lintas disabilitas. Nah, kemudian framework yang kami gunakan untuk pelokalan yang inklusif itu kami menggunakan yang dari Start Networks ya, 7 Dimension of Localization. Jadi ada 7 dimensi pelokalan ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya dari bagaimana meningkatkan kualitas relasi, kemudian revolusi partisipasi dari aktor lokal, aspek funding atau keuangannya, aspek kapasitas, ada koordinasi, visibility, dan policy. Jadi secara framework, jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum familiar dengan Start Network, itu adalah network yang berbasis di London ya, dengan member 42 organisasi. Waktu itu penulisan mungkin sekarang sudah lebih ya, tapi kurang update terkait ini. Tapi memang Start Network ini yang mengadvokasi ya pelokalan atau locally led solution to humanitarian crisis. Dan framework ini memang dipromosikan oleh Start Network untuk mungkin membantu ya, karena kan tadi di awal kita memulai bahwa konsep lokalan kan berbeda-beda gitu ya. Lalu Start Network menawarkan gitu, kami ada nih framework untuk pelokalan, dan waktu itu memang kami jadikan basis untuk intervensi di 3 case tadi itu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Jadi misalnya ya untuk relationship quality, ketika ISP mulai merespon bencana, kami mengidentifikasi ya, organisasi disabilitas lokal itu siapa saja. Kemudian kami dekati, membangun relasi, dan sebelum bermitra tentunya kita ada semacam capacity assessment ya, untuk mengetahui sejauh mana sih kapasitas organisasi disabilitas ini terkait bencana ya, pengetahuannya, prakteknya gitu. Dan juga kapasitas organisasi secara umum gitu. Bagaimana mungkin struktur organisasinya, bentuk lembaganya, apakah ada dinamika dalam kelompok dan sebagainya, itu merupakan menjadi satu poin assessment kami. Nah, dari assessment ini kami gunakan untuk berbagai macam hal ya. Jadi untuk menyediakan juga melakukan strategi ya, pendekatan untuk kemitraan tadi. Salah satunya di aspek capacity ya, di salah satu dimensi pelokalan itu adalah meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan mentoring ya. Jadi misalnya dari capacity assessment tuh ada berapa anggota organisasi yang memiliki hambatan pendengaran, hambatan penglihatan. Sehingga ketika pelatihan itu kami melakukan adaptasi-adaptasi untuk memastikan bahwa materi pelatihan itu juga bisa diakses oleh semua anggota kelompok atau mitra organisasi penyandang disabilitas itu. Nah, untuk topik dari peningkatan kapasitas sendiri ada berbagai macam ya, ada dari mulai disaster safety procedure, core humanitarian standard, humanitarian inclusion standard, dan karena salah satu fokus program kami waktu itu adalah WAS, water sanitation and hygiene, itu juga kami berikan itu salah satunya training alat water purification juga, nanti ada fotonya di belakang ya, termasuk deployment dan juga financial management atau organizational management. Kemudian untuk participan revolution ya, tentunya kami langsung ya menerjunkan langsung organisasi disabilitas ini setelah menerima pelatihan untuk bersama-sama dengan ISP melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat terkait dengan apa sih di kemudian hari gitu, kalau ada gempa lagi, kalau ada tsunami lagi, itu apa yang harus dilakukan, sampai untuk memonitoring pelaksanaan misalnya pembangunan WAS tadi ya, fasilitas-fasilitas WAS. Mereka memastikan ya sejauh mana ini sudah sesuai dengan prinsip inklusi, sudah bisa dipakai belum oleh organisasi penyandang disabilitas atau orang lanjut usia atau ibu hamil. Jadi monitoring intervensinya langsung. Hingga juga feedback mekanismenya ya. Jadi mereka kita ada feedback mekanisme untuk mitra, dan juga dari mereka pun mengawal feedback mekanisme untuk masyarakat terdampak gitu, supaya memastikan tadi kualitas dari program. Nah, kemudian untuk funding, nah ini juga memang kami akui dan menjadi kelemahan kami waktu itu, belum ada donor gitu ya, yang membolehkan gitu kami memberikan grant
kepada organisasi disabilitas gitu. Sehingga waktu itu grant-nya itu berasal dari ASD on fund ya, jadi on funding dari dana ASD sendiri gitu. Dan itu jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak ya, jadi up to 2.000 euro waktu itu ya, yang bisa dipakai oleh organisasi disabilitas ini untuk kegiatan mereka. Jadi mereka bisa berlatih untuk mengelola dana, berlatih memanajemen kegiatan gitu. Dan reportingnya fleksibel karena kami sadari bahwa kapasitas finansial mereka itu sangat masih perlu didampingi gitu. Sedangkan kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pelaku penanggulangan bencana di sini, donor-donor, terutama donor internasional itu pasti ya punya kriteria dan sistem pelaporan keuangan terutama yang sangat rigid dan tidak fleksibel. Kemudian juga di bagian coordination mechanism mereka terlibat langsung ya. Kami bersama-sama dengan organisasi penyandang disabilitas itu ikut di dalam klaster, koordinasi klaster gitu ya, dengan pemerintah gitu. Kami jembatani untuk mereka bisa mengenal pemerintah yang sebelumnya mungkin tidak kenal ya Bapak Ibu ya. Belum pernah ke kantor BPBD gitu, belum pernah ke kantor misalnya dinas sosial atau dinas kesehatan. Itu kami fasilitasi untuk mulai tadi jaringan, mulai berkenalan, mulai bertemu gitu. Kemudian mulai berinteraksi dengan para NGO ya, non pemerintah yang aktor-aktor penanggulangan bencana ini di klaster, mereka belajar gitu. Oh, seperti ini ya kalau di shelter, dan bagaimana mengadvokasi kalau di shelter, bagaimana memastikan kalau shelter itu juga ramah untuk disabilitas atau mungkin kelompok berisiko lainnya gitu. Sehingga mereka berlatih di dalam proses koordinasi ini gitu. Dan muncullah visibility, aspek visibility tadi, karena ada langsung direct participation dari mereka di sana. Mereka langsung bersuara, advokasi dan menyampaikan apa sih yang menjadi kritik dari penyandang disabilitas terhadap bantuan-bantuan bencana organisasi-organisasi internasional misalnya. Dan juga mungkin berpartisipasi dalam platform-platform lain ya. Setelah mereka mulai nampak gitu ya, mulai visible, mulai diundang ya oleh BPBD, oleh BNPB ya, bahkan di tingkat nasional, dan juga di regional forum gitu ya. Salah satu mitra kami yang mitra ASB yang Pokja Pasigala dari Palu itu bahkan terlibat di kemarin waktu di Bali ada Global Platform DRR ya. Kami diajak juga oleh ASB ke Brisbane ya waktu EPMC DRR bulan lalu misalnya ya. Dan itu menjadi long term ya outcomes dari program ini. Dan untuk di tingkat policy tentunya mereka terlibat langsung dalam advokasi, evidence based advocacy, karena mereka ada data ya. Di sini kan di deployment-nya ada assessment ya. Berapa banyak penyandang disabilitas yang awalnya mungkin bahkan tidak terdata oleh pemerintah ya, dalam kesempatan setelah bencana ini justru untuk updating data ya, kebutuhan apa, kapasitas organisasi di penyandang disabilitas seperti apa gitu. Sehingga data ini dipakai untuk advokasi dan perencanaan untuk penanggulangan bencana di wilayah-wilayah tersebut tadi, kayak di Aceh, di Palu, di Lombok. Organisasi penyandang disabilitas itu diundang ketika proses penyusunan rencana recovery ya, waktu itu recovery, kemudian berlanjut ke rencana penanggulangan bencana ya setelah program ini berakhir gitu, sehingga data itu bisa betul-betul dimanfaatkan untuk perencanaan. Nah, ini intervensi kami ya, berdasarkan tadi 7 dimension of localization. Nah, dalam pelaksanaan program, tentunya ketika kita melibatkan penyandang disabilitas itu tidak terlepas dari kita memberikan akomodasi bagi mereka ya. Bayangkan saja Bapak Ibu kalau betapa penghambatnya lingkungan fisik dan sosial kita ini untuk penyandang disabilitas, apalagi dalam situasi aja banyak nih bangunan-bangunan yang tidak aksesibel dengan tangga ya, dengan mungkin apalagi kalau topografi wilayahnya itu naik turun gitu ya, dataran tinggi misalnya. Apalagi dalam situasi bencana tambah rusak lagi gitu ya. Bangunan-bangunan itu gitu. Sehingga ketika kita ingin melibatkan penyandang disabilitas, tentunya kita berikan akomodasi dari mungkin infrastruktur yang fisik yang aksesibel bagi mereka. Nah, dalam pengalaman kami, kita mulai tadinya dengan adanya identifikasi sejauh mana sih kapasitas dan kemampuan penyandang disabilitas itu masih bisa berinteraksi atau masih bisa beraktivitas atau bermobilisasi misalnya. Vision-nya mereka ya, pendengaran,
sejauh mana mereka masih bisa berjalan dan sebagainya, kami gunakan perangkat Washington Group Question ya, mungkin untuk Bapak Ibu apa yang sudah pernah mendengar sebelumnya. Nah, dari situ kami gunakan untuk merencanakan reasonable accommodation tadi ya, dari semua aspek program ya, dari pelatihan, bagaimana kita memastikan training delivery ini bisa diakses oleh tadi ya, yang tidak bisa mendengar, misalnya kita sediakan penerjemah bahasa isyarat, dan itu penerjemah bahasa isyaratnya itu lokal, Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita datangkan dari Jakarta yang mungkin berbahasa isyarat berbeda dengan tuli atau kelompok masyarakat tuli yang di wilayah terdampak gitu, karena bisa jadi ada perbedaan bahasa juga. Kemudian kita juga bangun rem ya, atau apa namanya yang seperti ini ya, bidang miring itu, supaya mereka yang memakai kursi roda juga bisa beraktivitas juga. Dan pendekatan kami, karena tentunya kami sadari bahwa penyandang disabilitas ini banyak stigma, ya. Oh apa bisa sih ya penyandang disabilitas menjadi aktor respon bencana? Ya. Kami pasangkan gitu dengan memang volunteer atau relawan-relawan non disabilitas yang mungkin lebih diakui oleh masyarakat ya. Kita pasangkan dulu mereka ya, mereka bisa saling mungkin membantu, berkoordinasi, saling komunikasi. Yang kemudian ketika mereka berpasangan dengan relawan lokal ini, masyarakat kemudian mulai membuka diri gitu ya. Oh iya, karena ini berpasangan dengan ibu ini atau bapak ini gitu ya. Oke, mari silakan gitu ya. Secara bisa membreakdown stigma itu gitu. Jadi kita menggunakan partnership approach ya, tidak hanya organisasi disabilitas, tapi kita pasangkan dengan volunteer di tingkat lokal. Kemudian untuk pelatihannya kita menggunakan pendekatan quasi mentoring ya Bapak Ibu ya, dengan praktek langsung. Jadi ketika misalnya nih kita ada in-class training ya, jadi ada pelatihan di dalam kelas gitu, ini dengan alat, saya lupa namanya ini, udah lama sekali ya, tapi ini alat pemurnian air gitu ya. Waktu itu dibawa oleh tim kami dari Jerman gitu ya, kita latih ya, ada in-class training, lalu kita ada kesempatan untuk latihan di lapangan itu, langsung di lapangan itu melakukan ya. Kemudian ada debrief ya, setelah kamu praktek di lapangan, apa kesulitannya, apa refleksimu gitu ya. Kita ada dialog ya, dialog dengan organisasi disabilitas ini gitu. Kemudian mereka sharing, oh ini kesulitan saya, oh tadi saya masih mendapat stigma, oh saya tadi sudah berhasil misalnya, sehingga dengan dari debrief itu muncullah new understanding lagi. Oh kalau Anda kesulitan seperti ini, mungkin teman lain bisa memberi saran, oh gini loh strateginya, atau mungkin dari teman ASB juga bisa memberikan saran, hingga muncul new understanding lagi ya. Kemudian kita trial lagi, sehingga meningkat lagi di pengetahuannya atau skillnya. Jadi tidak hanya dilatih di kelas, tapi memang betul-betul didampingi. Jadi memang mentoring itulah menurut kami itu menjadi aspek yang kemudian penting, yang betul-betul membentuk skill. Jadi tidak hanya knowledge saja yang didapatkan di kelas dengan pelatihan itu, tetapi itu membentuk skill di lapangan. Jadi kita pakai prinsip ini double learning. Nah, kemudian bagaimana outcome-nya, Bapak Ibu? Menariknya, jadi setelah dilatih, setelah mereka kemudian berpartisipasi ke koordinasi klaster dan sebagainya, muncul pengakuan dari organisasi respon, dari pemerintah. Oh iya, ini organisasi disabilitas ini bagian dari kami gitu ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan you can sit with us gitu ya. Tapi oh iya, ini bagian dari kami. Mereka sudah menunjukkan ya kapasitas dan kemampuan dan kontribusi sebagai organisasi respon, sehingga muncul pengakuan-pengakuan itu Bapak Ibu yang awalnya mungkin tidak dikenal, bahkan mungkin tidak terlihat di masyarakat. Siapa sih ini Bu ini yang memakai krek gitu ya, atau Bapak ini yang memakai kursi roda, atau Mas ini yang tuli tidak bisa mendengar. Awalnya mereka tidak terlihat, tidak terdengar bahkan ya, karena adanya diskriminasi dan stigma tadi. Setelah mereka mulai muncul, setelah mendapatkan kapasitas, diakui oleh pemerintah, oleh BPBD, oleh NGO lain bahkan ya, bahwa mereka inilah juga memiliki kontribusi sebagai organisasi respon lokal. Bahkan diundang kemudian ya di tingkat nasional pun oleh BNPB ya, ada perayaan mungkin Hari PRB, diberi kesempatan untuk membagi pengalaman mereka untuk mungkin wilayah-wilayah lain yang respon bencana belum inklusif dan organisasi disabilitasnya belum aktif sebagai leader gitu ya. Jadi ada pengakuan baru nih, identitas baru sebagai humanitarian actors yang sangat membanggakan mereka, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai
pelaku penanggulangan bencana ya, bahwa pengakuan itu gitu ya, pengakuan yang diberikan ke penyandang disabilitas ya, mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat itu sangat berharga bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua tentunya tadi dengan adanya pelatihan tadi, jadi kayak yang kami lihat sebagai strength ya di dalam dimensi pelokalan yang 7 dimensi tadi adalah bagian kapasitasnya. Sangat meningkat secara dramatis gitu ya, dari awalnya mereka tidak pernah terlibat dalam atau tidak tahu sama sekali risiko bencana di wilayah itu apa. Mereka menjadi aktor yang memiliki kapasitas, bahkan bisa mengajarkan ya mengajarkan terkait bencana ke masyarakat non disabilitas gitu. Dan juga memiliki skill tadi pengambilan data gitu ya, melakukan assessment tadi bersama-sama, sehingga ketika di wilayah ketika melakukan assessment tadi ada undangan-undangan untuk ayo join need assessment gitu. Waktu itu kami lakukan yang di Palu itu ada join need assessment bersama NGO lain kayak Oxfam ya, Plan Internasional. Nah, itu ada aksi-aksi kolaboratif lain yang muncul ya. Kemudian mereka diundang tadi oleh pemerintah untuk ikut serta dalam perumusan perencanaan, dan banyak lagi Bapak Ibu. Ketika kapasitas sudah mulai meningkat, mereka mulai berkontribusi, mulai nampak, mulai diakui, kemudian mulai diundang ya, dari hanya proyek kecil kami ini, mereka kemudian bahkan sudah kemana-mana sekarang, dan itu tentunya menjadikan kebanggaan sendiri gitu, bahwa memang inklusi itu berangkat dari leadership penyandang disabilitas itu. Nah, dan yang terakhir untuk outcomes yang kami highlight adalah bahwa dengan mereka itu terlibat langsung ya, jadi misalnya ini salah satu anggota organisasi disabilitas yang sudah kami latih, sudah kami dampingi, mereka melihat langsung pembangunan shelter ya, ataupun bukan shelter, fasilitas WOS misalnya ya, toilet atau latrin ya, yang inklusif itu betul nggak ini buildernya atau para pembangun ini sudah sesuai dengan kaidah aksesibilitas, misalnya ada peraturan-peraturan standar tertentu gitu, sudah sesuai CHS atau belum misalnya ya. Nah, itu mereka lihat langsung di situ gitu. Nah, dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa misalnya kan, sehingga betul-betul meningkatkan kualitas dari respon bencana itu lebih tepat sasaran dan sesuai gitu ya. Kalau standar-standar humanitarian standarnya itu juga bisa dimonitor oleh penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir dari kami, poin yang terakhir ada diskusi ya. Nah, tentunya ada tantangan ya dalam pelaksanaan program ini gitu. Apalagi kita menerapkan standar dimensi pelokalan yang mungkin kalau diterapkan ke organisasi respon sendiri saja juga susah gitu ya. Apalagi kita terapkan pada organisasi disabilitas. Karena apa, Bapak Ibu? Ini kami catat sebagai social infrastructure ya. Jadi dari awal saja organisasi disabilitas sendiri itu sudah memiliki kapasitas yang mungkin terbatas gitu ya, dan juga awareness atau kesadaran terkait disabilitas itu masih rendah ya, tidak hanya organisasi respon tapi juga pemerintah misalnya, sehingga itu menantang sekali betapa intensifnya kita ya kemudian melakukan advokasi ya, membangun jaringan, berkoordinasi, awareness raising itu sangat intensif gitu ya. Dan bagi kami walaupun melelahkan, tetapi tentunya setelah kita melihat hasilnya gitu ya, bahwa ketika kesadaran itu sudah mulai muncul, mulai dibangun gitu ya, itu worth it lah ya, usaha-usaha itu ya. Tetapi memang nanti kalau Bapak Ibu sebagai organisasi atau aktor penanggulangan bencana ketika ingin memulai tadi ya melakukan pelokalan yang inklusif, hal-hal seperti itu pasti akan menjadi tantangan awal ya. Jadi localized inclusion is challenging to begin with itu karena itu tadi kesadaran akan disabilitas ya, kapasitas penyandang disabilitas secara umum itu memang jauh lebih rendah daripada masyarakat pada umumnya. Tetapi pembelajaran paling utama dari kami bahwa ketika mereka diberi kesempatan, dilatih ya, ditingkatkan kapasitasnya, diberi kesempatan untuk terlibat berkoordinasi langsung, ternyata mereka bisa performing as local humanitarian actors dan mendapatkan acknowledgement tadi ya, dari pemerintah dan organisasi respon.
Sehingga kalau dari kami itu tentunya perlu adanya continued efforts ya Bapak Ibu. Jadi localized disability inclusion itu tidak hanya kita lakukan ketika situasi bencana terjadi saja gitu, atau respon phase saja, tetapi ada baiknya karena ada ini tadi tantangan ini kita bisa mulai atau kita cicil dari fase pra bencana untuk mempersiapkan organisasi penyandang disabilitas itu sejak awal. Sejak awal, sehingga ketika terjadi bencana itu mereka sudah siap gitu ya, tinggal kemudian ada kemitraannya. Nah kemudian ada tiga rekomendasi dari kami ya, tentunya untuk humanitarian actor atau donor ya. Yang pertama, dukungan untuk meningkatkan kapasitas teknis organisasi maupun disabilitas itu sebelum bencana terjadi. Dan saya yakin dari beberapa evaluasi program yang kami lakukan ya dengan donor dan organisasi respon itu susah memang bagaimana mendanai kegiatan-kegiatan pra bencana ini gitu ya. Tetapi kembali lagi ya, karena sudah ada tadi komitmen internasional, harapannya tadi ada memang kesadaran ya, dari para donor maupun organisasi respon ini, misalnya untuk ketika memang menginginkan adanya inklusivitas, ya disediakan porsi dana pra bencana itu. Nah kemudian karena kami mencatat memang kelemahan adalah pada funding and financing, di sini salah satu rekomendasi adalah bagaimana donor atau organisasi respon itu dapat menyediakan funding dan juga kuasa gitu ya, kuasa untuk mengelola dana itu secara equal gitu ya, karena kan kayaknya pelokalan itu secara internasional pun yang banyak dikritik adalah tadi ya power dan equality dalam manajemen keuangan gitu. Dan tentunya apalagi untuk organisasi disabilitas itu akan sangat lebih menantang gitu, tapi bisa dimulai ya, misalnya dari small funding tadi dengan 2.000 euro misalnya ya, atau up to 10.000 euro misalnya. Apakah bisa kita mulai dengan funding-funding yang kecil itu ya, kemudian ketika sudah bisa menunjukkan kapasitas bisa di scale lagi dengan funding-funding yang lebih besar ya. Dan tentunya requirement dan financial procedure-nya ya perlu dibuat inklusif juga ya. Saya ada kawan PhD Pak Antoni Saputra itu salah satunya adalah tentang inclusive budgeting ya, dan itu memang menantang ya, bahwa tidak di bencana aja tidak inklusif gitu, dan bagaimana membuat di bencana itu justru bisa lebih inklusif gitu, dan itu merupakan mungkin PR kita bersama. Nah kemudian yang terakhir ya, tentunya karena kami sadari di program kami ini kami fokus ke organisasi disabilitasnya aja dan membangun kapasitas mereka. Kami melupakan nih ya, organisasi responnya gimana gitu. Nah sebenarnya ada kelanjutan dari program ini Bapak Ibu ya, untuk kemitraan yang inklusif, dan saat ini sedang berjalan programnya ya. Jadi bagaimana membangun pelokalan itu dari partnership ya, partnership organisasi respon dan lokal dan organisasi disabilitas lokal gitu. Nah, itu ada pembelajaran lain di situ juga. Tapi kami dorong untuk tentunya tetap meningkatkan adanya network ya. Jadi kalau Bapak Ibu organisasi respon lokal mungkin mulai mencari atau berkenalan gitu ya dengan para organisasi disabilitas. Kalau Bapak Ibu dari organisasi disabilitas mungkin bisa mulai mengidentifikasi gitu siapa saja sih ini aktor respon lokal di wilayah kami gitu. Jadi bisa mulai saling berkenalan gitu ya. Mulai mungkin saling berbagi kapasitas gitu, berbagi pengetahuan ya, berbagi skill misalnya ya, sehingga di pra bencana, sehingga nanti ketika bencana terjadi harapannya proses untuk menuju partnership yang equal itu bisa lebih smooth ya, lebih mudah. Itu saja dari kami Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa kami didiskusikan, ataupun kalau Bapak Ibu ingin mengkontak saya secara pribadi, ini alamat email dan juga alamat Twitter saya. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau waktunya lebih, Pak Ariska, kami kembalikan. Terima kasih Mbak Ditya. Sangat menarik ya, sehingga lupa nih sudah lewat dari 25 menit. Tapi memang esensinya kalau di break jadi nggak kelihatan gitu ya. Dan kita bisa memahami bahwa studi mengenai inklusi dalam disaster respon ini ternyata
beragam sekali dan sangat complicated. Dan kita terima kasih ya Mbak Ditya sudah memberikan pemahaman-pemahaman baru soal ini kepada kita semua. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan yang akan dilakukan oleh Dr. Arya Martiani. Kami persilakan Mbak Arya untuk memberikan pembahasan terhadap chapternya Mbak Reditya dan kawan-kawan ini. Kami persilakan, Mbak Arya. Ya, terima kasih banyak Mas Haris. Ini komprehensif sekali ya sudah disampaikan. Sebetulnya saya pembahasan juga PowerPoint yang saya siapkan itu lebih ke meringkas sebetulnya dari isi dari Mbak Ditya. Jadi mungkin nanti kalau ada pengulangan ini mohon maaf. Kemudian nanti kita bisa diskusi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti gitu terkait dengan disabilitas. Barangkali saya izin share screen. Baik. Nah ini di sini penulis Mbak Praditya dan juga almarhumah Ibu Melina ya yang sudah tidak ada ya. Baik. Ini kalau tadi Mbak Ditya itu sudah menyampaikan secara detail gitu isi dari chapternya, mungkin bagi peserta yang ada di sini ingin sebetulnya apa sih inti dari chapter ini gitu. Jadi ini struktur tulisan dari Mbak Ditya. Saya lihat di sini ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini Mbak Ditya menyampaikan latar belakang di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ditya dengan secara detail keterlibatan dari disabilitas itu juga masih kurang ya, jangankan keterlibatan bahkan disabilitas juga kurang diperhatikan di sini, terutama pada saat tanggap darurat gitu. Di beberapa kasus infrastruktur tidak ramah disabilitas di situ. Kemudian di chapter ini juga Mbak Ditya menyampaikan ternyata keterlibatan DPO. DPO ini adalah organisasi penyandang disabilitas. Nanti di slide selanjutnya saya singkatnya jadi OPDIS. Jadi DPO ini dalam bahasa Inggris, Indonesianya kita menjadi OPDIS. Tadinya mungkin OPD ya dibaliknya, cuman OPD nanti ketukar sama instansi pemerintah gitu. Lalu di bagian keempat Mbak Ditya juga menyampaikan dengan detail studi kasus keterlibatan dari orang-orang dengan disabilitas melalui OPDIS-nya ini di 3 tempat, yaitu di Pidijaya, di Lombok, dan di Palu, yang meliputi Sigi Donggala juga, lalu metodologinya, apa yang dilaksanakan, diskusi, kesimpulan, dan rekomendasi. Jadi ini isi chapter dari tulisan Mbak Ditya ini. Nah, tadi Mbak Ditya juga sudah menyampaikan 2 pertanyaan kunci. Ini 2 pertanyaan kunci ini sangat cukup bisa menjawab bagaimana kondisi orang-orang dengan disabilitas di Indonesia ini, bagaimana keterlibatan mereka dan bagaimana tata kelola atau kebijakan yang ada di Indonesia ini pro terhadap disabilitas. Jadi di sini ada 2 pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ditya. Kira-kira keterlibatan disabilitas dalam tata kelola manajemen bencana di Indonesia itu di bagian mana saja? Kemudian pelibatan disabilitas secara lokal itu lokalisasi itu pasca bencana di Indonesia yang efektif itu seperti apa? Lalu bagaimana ini nantinya mempengaruhi sistem humanitarian secara luas? Nah, ini ringkasannya tadi sudah disampaikan, barangkali ini ringkasan dari tulisannya. Jadi Mbak Ditya ini menyampaikan dengan sangat jelas, dengan gamblang, itu pengalaman disabilitas pada saat bencana terjadi, pada saat tanggap darurat, di mana itu belum terakomodir dengan baik. Nah, di dalam tulisan itu Mbak Ditya menyampaikan satu persona gitu, satu contoh saksi hidup yang mengalami bencana gempa di Palu. Itu Kusmiran di situ disampaikan bagaimana
ketika ada acara di pantai terjadi gempa, bagaimana kusmiran ini dihempas oleh gelombang, mencoba diselamatkan, tapi karena keterbatasan juga malah yang menolongnya itu juga nanti akan akan kena juga, sehingga orang yang menolongnya itu harus selamatkan diri sendiri. Jadi di sini bagaimana kita melalui sosok kusmiran ini, kita bagaimana Mbak Ditya ini dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus berdaya. Nah, orang yang dengan kondisi normal saja perlu menyelamatkan diri sendiri, bagaimana kemudian orang dengan disabilitas kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga perlu adanya tadi pemberdayaan tersebut. Kemudian ringkasan yang saya ambil dari tulisannya Mbak Ditya ini, jadi tata kelola di Indonesia terkait manajemen bencana ini belum support, belum ramah terhadap orang dengan disabilitas. Padahal banyak sekali organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Indonesia yang ini bisa gerakannya itu tadi Mbak Ditya sudah sampaikan secara lokal, dan ini dapat dimanfaatkan dalam pelibatan orang dengan disabilitas dalam manajemen bencana. Tapi ini masih ada dukungan yang kurang, kemudian sosial infrastrukturnya kurang, termasuk pembiayaannya. Nah, ini masih kurang. Nah, ini bagaimana beberapa kerangka ya, mungkin kerangka atau mekanisme pendekatan dalam melibatkan orang dengan disabilitas. Yang pertama itu perlu kualitas data terkait dengan orang-orang disabilitas, di mana kualitas data ini berguna dalam perencanaan, penanggulangan, dan pelaksanaannya. Kebetulan saya ini sedang membantu Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana bekerja sama dengan CBM dalam melakukan menyusun kerangka atau model untuk people center inclusive humanitarian. Jadi bagaimana melibatkan orang-orang dengan disabilitas ini dalam kegiatan humanitarian gitu. Jadi ini sesuai dengan tahapan. Jadi tahapan yang kami susun juga ini sama dengan tahapan yang disampaikan oleh Mbak Ditya dalam papernya tadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengagregasi data sehingga data tersebut nantinya dapat bermanfaat dalam perencanaan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya yang sensitif terhadap disabilitas tentunya. Nah, ini saat ini sudah diimplementasikan bagaimana pengambilan data di Cianjur dengan melibatkan aksesibilitas gitu, aksesibilitas ke wilayah-wilayah untuk kita Cianjur itu, karena kebetulan dia juga aksesnya agak sulit, untuk orang normal pun agak sulit, sehingga apalagi untuk orang yang dengan keterbatasan tadi, keterbatasan fisik itu menjadi tantangan. Jadi dalam mengumpulkan datanya. Kemudian kenapa kualitas data disabilitas ini penting? Kemudian bagaimana mengagregasi data ini penting? Ini yang temuan studi kasus di Cianjur itu ada perbedaan data yang disajikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial, itu hampir 3 kali lipatnya dengan data yang dikumpulkan secara primer. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mekanisme pendekatan yang disampaikan oleh Mbak Ditya dalam bukunya itu bagaimana memberdayakan orang dengan disabilitas itu sebagai agen yang aktif, gitu kan? Bagaimana berdaya guna dan melalui simulasi dan pelatihan dan simulasi terkait bencana.
Nah, di sini di dalam kerangka yang kami usulkan itu bagaimana, yang pertama itu bagaimana menghilangkan faktor-faktor penghambatnya seperti tadi aksesibilitas, keterbatasan pengetahuan, barangkali tadi melalui pelatihan dan simulasi itu bisa. Kemudian kekurangan ketidakpercayadirian orang dengan disabilitas yang bisa diatasi melalui pelatihan dan simulasi dan melalui pengakuan-pengakuan tadi gitu. Nah, kemudian mekanisme yang ketiga itu bagaimana orang-orang disabilitas ini bisa berpartisipasi dalam forum-forum pengurangan risiko bencana, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, ini bagaimana kita bisa mempromosikan partisipasi itu. Gitu. Nah, ini tugas kita bersama. Terus kemudian mekanisme yang keempat yaitu keberadaan unit pelayanan disabilitas untuk mengarusutamakan program pengurangan risiko bencana baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, ini tentunya di kerangka yang kami usulkan itu bagaimana memberdayakan penyandang disabilitas tadi gitu melalui OPDIS tadi, melalui organisasi penyandang disabilitas tadi. Nah, kemudian Mbak Ditya ini dalam chapternya itu juga melibatkan OPDIS tadi di 3 lokasi, tadi sudah disampaikan di 3 lokasi, di mana pelibatan OPDIS itu yang pertama, kenapa alasan OPDIS ini dilibatkan gitu. Yang saya tangkap itu pertama, OPDIS ini dia bisa mengintegrasikan pengetahuan yang sensitif terhadap kebutuhan disabilitas dalam upaya-upaya penanggulangan bencana gitu. Kemudian dari OPDIS itu adanya komitmen yang tadi no one left behind gitu kan, salah satunya. Nah, ini kalau salah saya mensarikan ASB gitu. Jadi ASB ini bekerja sama dengan OPDIS lokal. OPDIS lokal di 3 lokasi. Tadi juga Mbak Ditya sudah sampaikan. Itu ada CDC di Aceh, di Sigi. Kemudian ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia itu di Lombok dan beberapa OPDIS yang ada di Palu keterlibatannya. Ini seperti misalnya PPDI, Perkumpulan dengan Disabilitas Indonesia, kemudian juga Himpunan Wanita Disabilitas, kemudian Pertuni itu kalau tidak salah yang tidak bisa melihat, dan Gerkatin yang tidak bisa mendengar gitu. Nah, jadi ini bagaimana ASB Mbak Dita ini menyampaikan bagaimana ASB menggandeng OPDIS lokal untuk bisa menyampaikan pesannya untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas tadi gitu. Nah, kemudian dalam chapter itu juga metodologi disampaikan. Tadi Mbak Ditya juga sudah menyampaikan apa-apa saja metodologinya. Di sini ada 7 dimensi strategi pendekatannya. Tadi sudah dijelaskan, mungkin saya tidak perlu menjelaskan ulang. Dan akomodasi. Nah, tadi bagaimana kemudian sarana prasarana itu mendukung orang-orang dengan disabilitas tadi disampaikan. Lalu bagaimana model pembelajarannya tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ditya menggunakan quasi mentoring approach gitu untuk organisasi penyandang disabilitas di sini gitu. Jadi bagaimana pembelajaran itu dilakukan melalui praktik ya, melalui praktik. Nah, ini juga yang dilakukan oleh kami, oleh PT PRB dengan CBM di Cianjur. Nah, ini kesimpulannya. Jadi disampaikan oleh Mbak Ditya dalam papernya itu kesimpulannya bagaimana sosial infrastruktur existingnya itu yang kurang baik gitu. Jadi yang ada yang seharusnya bisa dimanfaatkan itu memiliki kapasitas yang rendah dari sisi organisasi maupun dari sisi finansialnya. Jadi saat ini OPDIS itu fokusnya banyak kepada advokasi yang tidak memerlukan pendanaan karena terbatasnya tadi. Tapi untuk implementasi programnya itu mereka belum ada gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali karena mereka belum pernah menerima dukungan. Nah, kebijakan juga yang mendukung keterlibatan meskipun tadi ada beberapa peraturan, tapi dalam implementasinya itu masih sangat lemah.
Kemudian keterlibatan orang dengan disabilitas itu pada kondisi normal saja itu sangat terbatas, apalagi pada saat tanggap darurat. Nah, ini juga karena keterbatasan stakeholder, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menyediakan sarana prasarana bagi disabilitas itu pada saat tanggap darurat itu sangat terbatas gitu. Nah, Mbak Ditya ini melalui papernya menyampaikan lokalisasi itu menjadi penting. Jadi lokalisasi melalui OPDIS lokal itu sangat penting, dan strateginya salah satunya itu adalah penguatan kapasitas tadi, terutama terkait pengetahuan dan juga terkait teknis dalam pengurangan risiko bencana. Nah, ini rekomendasi yang disarankan oleh Mbak Ditya dalam papernya, dalam chapternya itu yang dapat dilakukan oleh OPDIS dan tadi juga oleh donor ya, apa saja gitu. Nah, oleh OPDIS ini sebetulnya OPDIS lokal ini dia bisa berperan sebagai aktor kemanusiaan lokal, gitu kan, dapat memberikan data real time. Tadi strategi yang di awal disampaikan bahwa data ini bisa dimanfaatkan untuk perencanaan dalam penanggulangan bencana. Seperti apa? Jadi bisa upaya-upaya untuk penanggulangan bencananya bisa lebih sensitif terhadap disabilitas seperti ini. Nah, kemudian data ini juga tadi bisa untuk advokasi terhadap kebijakan dan implementasinya baik di tingkat nasional maupun lokal gitu. Nah, kemudian keterlibatan OPDIS ini akan menjanjikan upaya tanggap darurat yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih bisa memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas. Tapi tadi yang perlu diperhatikan adalah kekurangan terkait infrastruktur sosial dan juga dukungan pemerintah maupun non-pemerintah, serta sumber daya juga bagi pemenuhan kebutuhan orang dengan disabilitas. Nah, ini kira-kira kontribusi yang dapat dilakukan oleh donor. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ditya, ini peningkatan kapasitas OPDIS dalam hal teknis, kelembagaan, dan juga manajemen keuangan, tentunya dengan membekali dengan keahlian-keahlian, dan pembekalan ini dilakukan sebelum terjadi bencana gitu, untuk menghadapi skenario risiko bencana di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini donor dan organisasi internasional lainnya juga diharapkan dapat melibatkan OPDIS gitu. Jadi dengan pelibatan OPDIS itu mereka diharapkan bisa memberikan funding bagi OPDIS lokal yang potensial tentunya, dan diharapkan prosedur keuangan dari donor tersebut disederhanakan, disesuaikan dengan kondisi dari orang-orang dengan disabilitas yang tergabung dalam OPDIS tersebut gitu. Nah, kemudian tentunya kolaborasi dan kerjasama antara OPDIS dengan aktor kemanusiaan lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional, ini perlu dilanjutkan sebelum, saat, dan sesudah. Nah, kemudian hal ini tentunya akan memberikan jalan bagi orang-orang dengan disabilitas untuk menyalurkan suaranya, gitu. Bagaimana mereka juga kemudian bisa meningkatkan komitmennya ataupun kontribusinya, dan pada saat yang sama juga ini dapat meningkatkan atau mempengaruhi kesadaran aktor-aktor kemanusiaan lainnya, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mendukung inklusivitas dari disabilitas ini dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya dalam tanggap darurat. Baik, demikian sedikit ulasan dari kami, dari saya terkait dengan chapter yang disajikan oleh Mbak Ditya. Nah, ini salah satu contoh foto ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan dalam menyusun kerangka tadi model pelibatan disabilitas dalam kegiatan humanitarian yang diawali dengan data. Ini foto ini menjelaskan bagaimana kita melakukan refleksi. Jadi kalau tadi ada quasi approach ya, quasi mentoring approach yang disampaikan, nah kita juga melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi selama berapa bulan di dalam kertas ini nanti digambar berupa sungai. Sungainya bisa lebar atau sempit, itu tergantung dari
hambatan yang mereka temui. Kemudian apa yang dilakukan di setiap kelokan sungai itu gitu. Siapa saja yang melakukannya ini untuk melihat apa ya? Pembelajaran dari pengumpulan data yang dilakukan oleh orang-orang dengan disabilitas melalui Opdis tadi gitu. Jadi di sini bagaimana kita bisa melakukan monitoringnya. Nah, tadi ini sesuai sekali dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Ditya dalam papernya tadi, bahwa bagaimana kita melakukan monitoring evaluasi untuk perbaikan ke depannya itu seperti apa gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk membahas, dan chapter ini saya rasa sangat menarik sekali. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih orang-orang dengan disabilitas melalui organisasinya itu bisa bisa diberdayakan. Nah, dikembalikan kepada Mas Aris, silakan Mas Aris. Terima kasih Mbak Arya. Sebentar ya. Oke, bisa jelas ya dengar suara saya. Terima kasih Mbak Arya paparannya dan respon balik yang sangat produktif tentunya buat kita semua dan buat Mbak Ditya. Panitia sudah memberitahu saya bahwa teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa mengklik chat ya. Di situ ada beberapa link yang bisa dipakai untuk bertanya, baik itu melalui link Google Form ataupun slido.com ya. Jadi silakan untuk bertanya. Kita punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk menjawab pertanyaan dari partisipan. Mungkin panitia bisa membacakan yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk direspon oleh Mbak Ditya dan Mbak Arya. Silakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari anonim. Saya Nevi mahasiswa S3 sesuai kapasitas dan keputusan mandiri mereka secara berkelanjutan. Nah, ini gimana nih? Terutama Mbak Ditya nih. Nanti mungkin Mbak Ditya dulu, kemudian Mbak Arya. Silakan Mbak Ditya. Ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Ini strategi riset nih kayaknya. Nah, enggak Mbak Ditya? Ya, mohon maaf tadi sempat jaringannya kayaknya agak terputus, jadi saya tadi oke. Makasih dari Mbak Nevi ya, ini kalau mau nanya bisa ke kantor aja. Ini mahasiswa kami nih Pak Rizka. Tapi pertanyaannya bagus Mbak Nevi ya, sehingga mungkin sekalian kami promosikan ya sebetulnya. Kalau pendekatan penelitian maupun intervensi itu memang sekarang itu yang sudah berkembang itu adalah kolaboratif ya, Mbak Nevi ya. Sehingga penyandang disabilitas pun jadi co-researcher juga, dan itu sudah dilakukan sebetulnya oleh teman-teman ASD di Palu. Jadi ada studi tentang sejauh mana inklusi penyandang disabilitas dalam intervensi WASH. Nah, itu pendekatannya itu kolaboratif itu ya, jadi partisipatori dan kolaboratif gitu. Mereka betul-betul menjadi co-researcher. Sehingga yang dilakukan adalah mereka terlibat dalam semua proses penelitian gitu, dari mungkin mengidentifikasi masalah sampai merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian mengambil data ya, karena mereka menjadi co-researcher, diberi pelatihan. Dan ini bekerja sama dengan UGM juga, tapi bukan psikologi UGM, dengan FKKMK, Fakultas Kedokteran Perawatan dan Kesehatan Masyarakat ya. Di Fakultas Psikologi itu ada peneliti bencana di situ, waktu itu bekerja sama dengan UGM dan memberikan pelatihan tentang penelitian gitu. Karena harapannya apa? Mereka berdaya gitu, karena kan mereka bisa dieksploitasikan karena adanya ketidaktahuan tadi ya, Mbak Nevi ya. Sehingga yang bisa kita mitigasi, kita hindari ya berikan pengetahuan
pengetahuan dan skill itu gitu. Nah, kalau di aspek riset berarti tentang satu etika penelitian termasuk ya di situ gitu. Bagaimana mereka sebetulnya juga memiliki power di dalam riset gitu walaupun menjadi peserta saja gitu. Tapi ternyata dalam pendekatan yang lebih up to date yang sekarang sedang banyak dipromosikan justru malah penyandang disabilitas itu menjadi co-researcher. Nah, memang yang menantang di dalam proses kolaboratif ini adalah kalau di penelitian itu di bagian analisis data itu yang kadang agak abstrak gitu ya dan susah bagi teman-teman disabilitas gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap bisa dilibatkan mungkin dalam kegiatan analisis yang mungkin lebih sederhana gitu, misalnya coding awal gitu kan. Tapi lebih bermakna juga mungkin kita member checking ya, kita confirm lagi misalnya hasilnya kepada mereka gitu, sehingga itu tadi supaya mereka berdaya dan jauh dari eksploitasi tadi. Memang satu dengan meningkatkan awareness, kapasitas, dan mereka kita ajak sebagai kolaborator. Kalau yang intervensi tadi saya sudah banyak ceritakan dengan program kami ya. Memang partnership itu salah satunya. Mungkin itu Pak Ariska. Ya, terima kasih Mbak Ditya. Saya agak terganggu yang di laptop, tapi mungkin langsung saja ke Mbak Arya untuk menanggapi pertanyaan yang sama yang sudah tadi direspon oleh Mbak Ditya. Mangga Mbak Arya. Baik, terima kasih Mas Aris. Ini pertanyaan yang ini dulu ya, riset dan intervensi yang dilakukan untuk mitigasi kaum disabilitas gitu ya. Tidak dieksploitasi agar mereka berdaya mampu berpartisipasi sesuai dengan kapasitas. Kalau menurut saya ini melalui OPDIS, jadi sepengamatan saya melalui OPDIS itu di situ salah satu anggotanya itu memang orang yang dengan disabilitas tertentu juga, jadi mereka bisa merasakan gitu. Nah, keterlibatan si orang dengan disabilitas di dalam setiap kegiatan dalam penanggulangan bencana ini bisa menjadi tadi mengurangi eksploitasi oleh oknum-oknum tertentu gitu, karena tentunya orang-orang yang dengan disabilitas yang masuk dalam OPDIS itu yang saya coba lihat, barangkali Mbak Dita yang lebih banyak di lapangan bisa juga memvalidasi bahwa mereka itu memang untuk berjuang untuk hak dari orang-orang dengan disabilitas tersebut gitu. Nah, kalau misalnya saran terkait riset, nah mungkin Mbak Ditya nih yang lebih tahu. Jadi nanti bisa diskusi langsung katanya ya Mbak Ditya ya ke ruangannya Mbak Ditya. Jadi tapi banyak sekali kesempatan-kesempatan riset yang bisa gali gitu terkait dengan disabilitas ini. Pertama, mungkin metode dari Washington itu bisa dilihat apakah itu nanti tepat untuk bisa menjawab jumlah disabilitas. Jadi tadi agregasi data, karena yang saya lihat terkait yang pendekatan Washington itu dia bisa lebih ke apakah ada keterbatasan melihat, apakah ada keterbatasan pendengaran dan sebagainya, dan barangkali satu orang itu bisa dengan 2 atau 3 keterbatasan. Nah, itu jumlahnya yang perlu diperhatikan gitu. Nah, mungkin itu dari saya sementara. Ya, terima kasih Mbak Arya. Ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Arya. Mungkin nanti Mbak Arya kemudian Mbak Ditya ya. Ada 2 ya ternyata ya. Pertama dari saya Marta ingin bertanya pada kedua narasumber, bagaimana kira-kira jika ada pengembangan pemikiran oleh penyandang disabilitas itu sendiri tentang kepasrahan hidup? Waduh, ini pertanyaan sangat filosofis nih. Tapi mungkin poinnya bisa kita clearkan bahwa ini
apa ya, persepsi seorang disabilitas yang oke lah, saya pasrah saja hidup, tidak ada will ke depan dan lain-lain itu. Nah, ini gimana membuat satu breakthrough terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini mungkin dari pengalaman Mbak Ditya ya, juga nanti dari sisi psikologi mungkin bisa memberikan perspektif yang segar. Kemudian Mbak Arya dari pengalaman lapangannya mungkin nanti juga bisa memberikan gambaran kepada kita ya. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan Ibu Arya nih, khusus Mbak Arya, bertanya perihal PRB untuk disabilitas, sudah adakah panduannya? Bagaimana sosialisasi sejauh ini, begitu ya. Kemudian yang ketiga, terima kasih banyak untuk Oke, itu hanya respon. Jadi ada 2 ya. Silakan Mbak Arya dulu mungkin ya. Mbak Arya dari pertanyaan soal PRB, kemudian nanti bisa juga merespon soal kepasrahan hidup, dan Mbak Ditya juga nanti bisa merespon soal kepasrahan hidup juga, begitu ya. Kami persilakan Mbak Ari. Iya, terima kasih untuk Mbak Ade. Terkait dengan panduan PRB untuk disabilitas, saya belum menemukan yang khusus gitu, tapi sudah banyak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang disabilitas ini. Salah satunya misalnya Yayasan Ibu, dan dengan mengeluarkan SOP-SOP-nya sendiri. Tapi untuk panduan yang secara umum dilihat, ini saya belum menemukannya, karena keterlibatan saya dalam disabilitas ini belum banyak gitu kan. Nah, bagaimana sosialisasinya sejauh ini? Sosialisasi yang baru saya lihat ini, salah satunya ini melalui kegiatan dengan FPT PRB, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana, dan CBM ini yang bekerja sama juga dengan Yayasan Ibu. Jadi sosialisasinya bagaimana melibatkan teman-teman disabilitas ini untuk ikut terlibat. Kemudian sebelumnya ketika dalam penyusunan dokumen Jabar Resilient Culture Province, nah ini juga salah satunya diundang dari yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa isu-isu terkait disabilitas itu masuk. Nah, kemudian ada juga organisasi-organisasi terkait dengan disabilitas ini, misalnya organisasi CAI dari Jawa Barat, dari Bandung, ini juga bergerak dalam sosialisasi. Hal yang pernah dilakukan juga adalah bagaimana melakukan pelatihan kepada sekolah-sekolah terkait dengan organisasi sekolah-sekolah dengan penyandang disabilitas. Waktu itu bagaimana merespon ketika terjadi bencana seperti itu misalnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, konfirmasi, maksudnya apabila ada kaum disabilitas diperebutkan oleh pasangan dan orang tuanya gitu untuk dimanfaatkan barangkali ya. Nah, ini memang agak sulit. Salah satu yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran tadi gitu. Jadi dengan makin banyak sosialisasi, ini juga terkait dengan dengan banyaknya sosialisasi, dengan banyaknya diseminasi, semoga peningkatan kesadaran bisa lebih meningkat. Kemudian bagaimana terkait dengan kepasrahan hidup, ini barangkali bisa terkait dengan tadi jika jika kita terus-terusan diberikan informasi, diberikan sosialisasi, tentu kepasrahan hidup ini tidak semata-mata kita pasrah seperti itu gitu. Tapi kita bisa jadi apa sih yang dinamakan dengan pasrah? Artinya kita harus berusaha dulu, baru kita bisa menyerahkan seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas Aris, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Arya. Sekarang Mbak Ditya, kami mohon tanggapannya, terutama nih soal kepasrahan hidup nih. Saya juga pengen belajar nih gimana nih hidup bisa pasrah. Mungkin sebelumnya silakan.
Terima kasih Pak. Mungkin juga saya perlu belajar dari Pak Ariska dan Bu Arya untuk pasang dan Bapak Ibu lain. Terkait dengan PRB untuk disabilitas, ini mungkin saya tuliskan di chat aja ya. Itu oleh ASB itu sebetulnya sudah ada cukup banyak ya, karena dari tahun 2007 itu kami sudah memproduksi panduan teknis gitu ya untuk pengurangan risiko bencana di konteks sekolah gitu ya, ataupun di konteks masyarakat gitu. Jadi misalnya termasuk materi edukasi, informasi dan komunikasi untuk mengajarkan PRB bagi penyandang disabilitas yang itu aksesibel ya. Jadi misalnya untuk tunanetra itu misalnya ada video gitu, audio gitu ya. Untuk tuli misalnya ada cerita bergambar ya, ada yang sangat visual gitu. Nah itu silakan bisa cek di website ASB ataupun kontak ya untuk bagi teman-teman yang tertarik, karena saya yakin ASB juga membagikan ya atau mengirimkan materi-materi ini jika memang Bapak Ibu memerlukan atau akan menggunakan materi itu untuk pengajaran entah di sekolah ya, di SLB misalnya mau diajari terkait dengan bagaimana sih kalau ada gempa gitu atau sekolah inklusi ataupun di masyarakat ya, silakan itu bisa di situ gitu. Nah, mungkin kalau sosialisasinya memang mungkin belum, saya kurang tahu ya, biasanya sih yang tertarik saja gitu, yang memahami ini, gitu. Yang mungkin belum ada ketertarikan tentang disabilitas mungkin tidak terlalu aware ya dengan adanya panduan-panduan ini. Kemudian terkait dengan yang BLT dulu ya sebelum ke kepasrahan. Baik, bagi saya sih sebetulnya nggak masalah ya, karena gini, karena saya sangat memahami kondisi penyandang disabilitas itu dibandingkan dengan orang-orang non-disabilitas dalam situasi bencana itu sangat jauh berbeda ya. Akses mereka ya terhadap bantuan gitu, pengetahuan gitu, itu sangat jauh. Sehingga ketika misalnya ada misalnya bagaimana mereka misalnya dimanfaatkan orang tua untuk mendapatkan BLT, justru itu tujuannya itu supaya mereka dapat gitu. Nah itu mungkin walaupun caranya justru itu mungkin malah membantu bagi penyandang disabilitas mendapatkan bantuan itu, karena tadi saya bilang saking berbedanya adanya gap gitu ya, gap akses untuk disabilitas itu di wilayah bencana itu sangat jauh berbeda dengan teman-teman yang lain yang non disabilitas. Tetapi tentunya kalau kita ingin mencegah ya, misalnya bagi kita bahwa itu secara sosial tidak adil gitu ya, itu bisa saja memang yang perlu dilakukan adanya ini, kalau di disabilitas tuh kita mengenal adanya twin track approach ya. Twin track approach itu maksudnya ada dua pendekatan untuk memastikan inklusi. Yang satu adalah pendekatan khusus, kita berikan khusus bagi penyandang disabilitas. Ya sudah gitu. Itu kenapa kok mereka sampai kayak gitu orang tuanya? Ya karena nggak ada bantuan untuk anak-anaknya yang disabilitas gitu loh. Makanya mereka sampai mengambil jalan seperti itu tadi gitu. Makanya sekarang supaya itu tidak terjadi hal-hal negatif seperti itu, buatlah gitu bantuan itu misalnya jalur ya. Misalnya jalur pemberian bantuan atau bantuan diprioritaskan bagi yang kelompok berisiko gitu ya. Yang lebih membutuhkan, yang memang susah untuk mendapatkan akses, sehingga itu tadi sebetulnya rekomendasinya itu justru bukan ke orang tuanya gitu, tetapi memang lebih ke pemberi bantuan itu, ke pemerintah, ke lembaga respon gitu. Jika ada pemberian bantuan memang perlu ada yang spesifik gitu, untuk kelompok yang berisiko tadi supaya mereka lebih diprioritaskan. Nah, terkait kepasrahan hidup, kembali lagi ke tadi yang cerita bahwa betapa penyandang disabilitas itu didiskriminasi. Jadi cara pandang mereka itu beda seperti cara pandang kita. Bisa jadi ada penyandang disabilitas yang selama hidupnya itu dia tidak pernah pergi dari rumah, meninggalkan rumah. Jadi dia tidak tahu sosial itu seperti apa. Jadi tidak ada skema atau cara berpikir itu yang sama dengan kita yang non disabilitas, karena kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa melihat dunia sekitar, bisa ke mall, bisa berekreasi, bisa mengaktualisasi diri, memenuhi kebutuhan kita. Penyandang disabilitas tidak seperti itu, sehingga wajar kalau mereka ada pandangan kepasrahan hidup, karena mungkin bagi mereka yang mungkin selama hidupnya hanya di rumah, ya hubungannya ya dengan Tuhan gitu loh. Tuhan yang memberikan
memberikan makna bagi dirinya. Sehingga kepasrahan hidup itu kan sebuah pemaknaan hidup seorang penyandang disabilitas yang didiskriminasi, yang kemudian tidak bisa keluar gitu. Nah, kalau saya sih malah justru ya inilah sebetulnya ya masalah disabilitas secara sistemik ya. Tidak hanya di bencana saja, tetapi di semua sektor itu karena adanya diskriminasi yang sistemik. Oleh karenanya yang perlu diubah itu justru lingkungan ini. Kita advokasi. Kita tidak mau, saya kalau sebagai dari sudut pandang psikologi ya, penyandang disabilitas yang punya kepasrahan hidup, ya itulah makna mereka. Gitu. Yang itu tidak perlu diubah. Yang kita ubah itu justru lingkungannya gitu loh. Supaya lebih memampukan, supaya lebih aksesibel. Kita sebagai mungkin pengambil kebijakan, bagaimana sih penyandang disabilitas itu supaya bisa mendapatkan hak, bisa pergi keluar ke mall, bahagia gitu loh intinya. Ada satu mahasiswa S2 saya itu meneliti tentang relawan bencana. Sebelum menjadi relawan bencana, penyandang disabilitas itu hanya di rumah saja kayak tadi karena mereka korban gempa 2006. Mereka merasa, oh hidup saya sudah hancur, livelihood saya hilang, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Mana coba yang nggak pasrah hidupnya kalau kayak gitu. Nah, tetapi ketika kita beri kesempatan sebagai relawan, mereka malah punya pandangan lain. Oh, hidup saya lebih bermakna karena saya sudah bisa mengaktualisasi diri. Kayak tadi ya, yang teman-teman yang di 3 case tadi, adanya pengakuan kesempatan untuk berkontribusi itu sangat bermakna bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita ya sebagai masyarakat umum yang mungkin kita tidak sengaja mendiskriminasi, mulailah kita sekarang memberikan makna itu dengan memberikan kesempatan tadi ya, sikap kita tidak diskriminatif. Kalaupun kita bekerja dalam bidang bencana atau diskusi, belum pendekatan saya. Ketika sebagai peneliti tadi Mbak Nevi berpikir, apakah saya mendiskriminasi dengan metode ini? Ya? Dengan cara ini, apakah saya dolim mendiskriminasi penyandang disabilitas? Itu perlu kita refleksikan. Nah, caranya gimana? Kita tanyakan ya. Kita ajak mereka berkolaborasi. Kita ajak mereka untuk bersama-sama. Berikan makna baru tadi. Supaya makna barunya tidak lagi pasrah tadi ya, tetapi karena mungkin mereka sudah mulai melihat hal yang lain, berkomunikasi atau berrelasi tidak hanya dengan Tuhan, ada makna-makna baru yang mereka rasakan. Mungkin itu Pak Ariska ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai jawabannya dengan yang diharapkan. Ya, terima kasih Mbak Ditya. Pasti sesuai jawabannya karena sudah psikolog yang jawab. Nah, psikolog nih kalau jawab-jawab yang begini pasti ahlinya lah, kira-kira begitu. Dan terima kasih juga sudah notice jawabannya ke kami. Jadi kami bisa lebih pasrah dalam hidup, kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Ditya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya karena waktunya sudah habis. Ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dikirim secara pribadi ke Mbak Ditya dan Mbak Arya dan mohon bisa direspon melalui WhatsApp oleh panitia. Nanti panitia juga akan membantu mengirimkan ke penanya, begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri sesi pertanyaan, kemudian saya juga akan akhiri sesi dialog kita. Sebelum ada kuis ya, setelah ini kan ada kuis nanti akan dipandu oleh Mbak Danu dan kawan-kawan. Kita mohon bisa dibuka dulu kameranya kita untuk foto bareng ya. Enggak, Bapak Ibu, kita foto bareng dahulu, kemudian nanti masuk ke acara kuis. Panitia ya. Gimana ini teknisnya, panitia? Oh ya Pak, boleh. Ya, mangga panitia. Oke, udah siap semuanya ya? Buat belum ini kayak video. Banyak muncul. Oke. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, untuk slide kedua, siap-siap ya. 1, 2, 3, senyum. Mohon maaf, ada kesalahan. Kita ulangin untuk slide kedua ya. 1, 2, 3, senyum.
Oke. Oke, buat fotonya mungkin cuma ada 2 slide. Saya kembalikan kepada Bapak Ariska kembali. Ya, oke. Terima kasih. Sesi foto sudah, pertanyaan sudah, paparan yang menarik sudah, dan kami dari AM Kolabora mengucapkan terima kasih Mbak Praditya Putri Pertiwi PhD, Mbak Dr. Arya, dan teman-teman partisipan sekalian, panitia yang sudah bekerja sangat keras. Begitu, ini ada Pak Dr. Sa'adudin nih, dokter baru dari Inggris, pulang dari Inggris, mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat buat kita-kita di studi kebencanaan. Jangan bubar dulu ya teman-teman, kita ada kuis, mana tahu nanti beruntung dapat buku yang ditulis oleh Mbak Praditya dan kawan-kawan. Saya serahkan ke Mbak Danu, silakan Mbak Danu. Baik, terima kasih Pak Ariska dan terima kasih juga pada Bu Arya dan Ibu Praditya. Diskusi yang sangat menarik sekali pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kuis door prize ya. Akan ada 5 pertanyaan yang masing-masing telah kami ambil dari materi-materi pada hari ini. Mungkin buat pertanyaan kuisnya bisa di-share screen. Sebentar ya. Oke, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini secara cuma-cuma bagi yang beruntung, boleh di scan QR code-nya untuk bergabung ke dalam kuis yang mudah kami siapkan. Atau bisa klik link yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, mungkin kita sambil menunggu peserta untuk bergabung untuk mengikuti kuis ya. Oke, itu udah di-share sama panitia link untuk mengikuti kuis door prize. Ada di chat room Zoom maksud saya. Oke, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini secara gratis, silakan bergabung untuk mengikuti kuis door prize ya. Kapan lagi kan dapat buku gratis? Ini menarik banget dari pakar-pakarnya langsung. Oke, sebentar ya, mungkin ada kendala dari panitia. Oke, ini udah ada beberapa nama yang sudah bergabung. Kita tunggu 1 menit lagi ya untuk kita mulai kuisnya. Oke, buat teman-teman, setelah ini akan ada informasi untuk pemesanan buku ini jika ada yang menarik, karena di sini masih ada total itu 14 chapter
menarik dari para ahli. Sedangkan Oke, mungkin kita mulai aja kuisnya ya. Boleh siap-siap. Nah, udah mulai, ini ada waktu 25 detik. Untuk setiap pertanyaan, jangan lupa ini ada waktunya ya. Apakah udah baca doa dulu supaya menang kuis? Jadi buat teman-teman, udahkah berdoa hari ini? 3, 2, 1, oke. Siap-siap buat pertanyaan berikutnya. Oh, oke, 77% orang udah berdoa ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, ada waktu 30 detik. Mana sih wilayah yang menjadi studi kasus pada penelitian ini? Kalau yang udah merhatiin pasti tahu banget nih jawabannya ya. Oke, jangan lupa ini kecuali ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ternyata banyak yang menjawab Maluku. Oke, siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa outcomes dari penelitian pada chapter 9 yang dipaparkan pada hari ini? Ada A, melahirkan identitas baru sebagai aktor kemanusiaan, B, meningkatkan kapasitas PRB dan kolaborasi, dan C, semua benar. Oke, kalau yang merhatiin pasti bisa jawab sih. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata ada yang jawab semua benar dan jawab meningkatkan kapasitas PRB dan kolaborasi. Oke, siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ada waktu 30 detik untuk menjawab. Ada berapa cara yang dapat dilakukan oleh para aktor kemanusiaan untuk dapat berkontribusi? Apakah 3, atau 4, atau 5? Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Praditya. Tiga, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, ternyata banyak yang menjawab 5 ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, diberikan waktu 30 detik. Teman-teman jangan lupa kalau ada waktunya ya. Pernyataan keterlibatan Opdis ini menjanjikan upaya tanggap darurat akan lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas. Apakah benar atau salah? Tiga, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oh, ternyata banyak yang menjawab benar. Oke, siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Melanjutkan kerjasama dan kolaborasi antar Opdis dengan aktor kemanusiaan lainnya di tingkat lokal pada sebelum, saat, dan sesudah bencana merupakan kontribusi yang dapat dilakukan oleh donor dan stakeholder kemanusiaan lainnya. Pernyataan berikut ini pernyataan yang benar atau salah? Oke, jangan lupa ada waktunya ya. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, 88% menjawab benar. Oke, siap-siap untuk pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan tambahan dari panitia. Apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Jadi pemenang kuis yang akan diumumkan melalui Instagram Om Kolabora, pemenang dipilih jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi pantengin terus ya Instagram Om Kolabora. Kalau misalkan jawabannya udah benar, tapi ternyata belum follow Instagram atau subscribe YouTube Om Kolabora,
maka sayang sekali Anda belum beruntung. Kita akan cari pemenang yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan buku ini secara gratis buat satu orang yang beruntung. Oke, ternyata udah banyak yang senyum ya. Yang belum senyum boleh mulai senyum saat ini. Oke, jangan lupa buat pemenang akan diumumkan di Instagram Amkolabora. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada total 14 chapter. Sementara kita saat ini sedang membedah buku pada salah satu chapter, itu chapter 9. Masih banyak chapter-chapter menarik yang disajikan dalam buku ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, atau para hadirin yang penasaran, kami menyediakan buku ini di Shopee dan Tokopedia Amkoshop. Jika berkenan, atau juga boleh klik link di bio Instagram kami @amkolabora untuk informasi pemesanan buku. Dan kami ingatkan kembali, untuk webinar selanjutnya, karena ini merupakan rangkaian series webinar, maka akan ada webinar bulan November dan bulan Desember. Jadi, pantengin informasinya di Instagram Amkolabora. Jangan lupa, masih tetap dengan narasumber yang tentunya menarik sekali, dan topik-topik yang tidak kalah menarik. Jadi, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Sayang banget kan, ada ilmu yang bisa dikasih secara cuma-cuma oleh pakar-pakarnya langsung. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke. Untuk Bapak, oke. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup, maka kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih juga pada Ibu Praditya dan Ibu Arya serta Bapak Ariska. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik penyebutan nama atau gelar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih Pak Ariska, Ibu Praditya, Ibu Arya. Terima kasih rekan-rekan semua, para hadirin. Jangan lupa untuk datang webinar selanjutnya ya.